Pada akhir tahun 1930, perhatian publik Hindia Belanda tertuju pada seorang pemimpin muda yang karyanya mengguncang fondasi kolonialisme, Insinyur Soekarno. Dari sebuah ruang tahanan sempit berukuran sekitar 2x1,5 meter di penjara Bancai, Bandung, Soekarno menulis nota pembelaan berjudul Indonesia Menggugat, sebuah dokumen yang bukan hanya menjadi simbol perlawanan, tetapi juga menjadi manifesto intelektual yang menegaskan hak sebuah bangsa untuk merdeka. Pledoi ini lahir dari pengalaman langsung Soekarno dalam menghadapi penindasan hukum kolonial. Ia dan rekan-rekannya dari PNI dituduh melanggar pasal 169, 171, dan 153 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda, yang secara efektif mengkriminalisasi segala bentuk perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Penangkapan Soekarno terjadi setelah serangkaian pidato dan tulisan yang dianggap provokatif oleh pemerintah kolonial. Sidang Landraat Bandung dimulai pada 18 Agustus 1930 dan berlangsung hingga 19 kali persidangan. Dalam proses tersebut, Soekarno didampingi tim pembela yang dipimpin oleh M.R. Sartono, M.R. Sastro Mulyono, M.R. Suyudi, dan Idi Prawiradiputro, berupaya membantah tuduhan bahwa PNI berencana melakukan pemberontakan bersenjata. Namun pada 22 Desember 1930, Ketua Majelis Hakim, M.R. Siegerbeek van Heukelom, menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Soekarno. Hukuman ini kemudian dipangkas menjadi 2 tahun setelah gelombang protes dari kalangan ahli hukum dan masyarakat di Hindia Belanda. Soekarno akhirnya dibebaskan pada 31 Desember 1931. Kepiawaian Soekarno dalam menulis Indonesia Menggugat menyimpan kisah di balik layar yang menarik. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Soekarno mengungkapkan bahwa ia dibantu oleh beberapa wanita penghibur yang menyelundupkan tinta, kertas, dan surat kabar dari dunia luar sebagai sumber informasi. Di ruang penjara yang gelap, pengap, dan lembab, Soekarno menulis pada malam hari sambil bersila di atas kaleng bekas tempat buang hajat yang telah ia bersihkan sendiri. Kisah ini ia ceritakan kepada Cindy Adams, jurnalis dari New York Post. Setelah masa tahanan usai, pemerintah kolonial mengambil langkah baru. Soekarno diizinkan kembali menggerakkan aktivitas politiknya. Namun tidak lama berselang, pada 14 Januari 1934, melalui surat keputusan Gubernur Jenderal De Jong, ia dan keluarganya kembali diasingkan, kali ini ke ND, Flores. Di sana, ia menjalani isolasi politik, tetapi justru menemukan ruang untuk mengekspresikan diri secara budaya. Di ND, Soekarno mendirikan kelompok sandiwara anak-anak, membaca berbagai koran dan majalah biara SVD, serta menjalin diskusi dengan para biarawan Belanda yang memperluas wawasannya dalam bidang keagamaan dan politik. Masa pengasingannya di ND berlangsung selama 4 tahun 9 bulan 4 hari, hingga 18 Oktober 1938, ketika pemerintah kolonial memindahkannya ke Bengkulu karena wabah malaria yang melanda Flores. Di Bengkulu, sejak Februari 1938, Soekarno tinggal di sebuah rumah pengasingan di jantung kota. Ia kembali membentuk kelompok sandiwara bernama Monte Carlo dan menulis naskah drama seperti Rainbow dan Hantoy Goenoeng Boengkok. Melalui pengajaran di sekolah Muhammadiyah setempat dan tulisannya di Panji Islam, Soekarno tetap menjaga keterhubungan intelektualnya dengan dunia luar. Pada Juni 1942, ketika Jepang mulai menguasai Sumatera Barat, rencana Belanda untuk memindahkan Soekarno ke Australia gagal. Ia dipanggil oleh Jenderal Imamura ke Jakarta, menandai babak baru kolaborasi politik yang akan mengantar Indonesia menuju kemerdekaan. Kisah Soekarno, dari ruang sempit di Bancai hingga pengasingan di ND dan Bengkulu, mencerminkan satu hal, keteguhan berpikir dan keberanian menulis yang menjadikannya lentera intelektual bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui pledainya, Indonesia Menggugat, ia menggugat logika kolonialisme dengan argumentasi ilmiah tentang imperialisme lama dan baru, dampak kapitalisme, dan pentingnya persatuan nasional. Warisan pledoi ini tidak hanya berhenti di ruang sidang, tetapi berkembang menjadi karya sastra politik yang diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menginspirasi gerakan anti-kolonial di berbagai belahan dunia.